Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from third group. Today we will discuss about nature of the material and its use in everyday life. Before that, let me introduce our member team. I am Aulia Arsyadunas and my partners Regina Korinandra, Afifa Farestia, and Afifa Salsabila. In this topic, we will discuss about fiber materials, rubber materials, clay and ceramics, glass, plastic, and the wood. Nah, untuk pertama itu bahan serat. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi sangat baik bagi sistem pencernaan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Berdasarkan asal bahan penyusunnya, serat dikelompokkan menjadi dua, yaitu serat alami yang biasanya disebut polimer alami dan serat sintesis atau juga disebut juga polimer sintesis. Nah, yang pertama itu serat alami atau polimer alami. Bahan serat alami diperoleh dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Serat tumbuhan diperoleh dari selulosa tumbuhan, misalnya dari kapas, kapuk, rami, dan jute. Contoh tekstil dari selulosa adalah katun dan linen. Serat hewan berupa serat protein dapat diperoleh dari rambut domba, benang jala yang dihasilkan oleh laba-laba, dan kepompong ulas sutra. Contoh tekstil dari serat protein yaitu wol dan sutra. Serat mineral umumnya dibuat dari mineral asbestos. Nah, yang kedua yaitu serat sintesis atau disebut juga dengan polimer sintesis. Serat sintesis merupakan serat yang dibuat oleh manusia. Bahan dasarnya tidak tersedia secara langsung dari alam. Contoh, kain yang terbuat dari serat sintesis adalah rayon, polyester, nilon, dan lain-lain. Nah, tadi kita telah membahas tentang serat alami. Nah, macam-macam serat alami itu, yang pertama itu serat kapas. Berasal dari tanaman kapas yang lebih dikenal dengan nama jenis kain katun. Serat kapas sangat penting di industri tekstil karena bahannya mudah didapat dan sangat kuat. Sifat kapas yang kurang kenyal yang menyebabkan kapas mudah kusut. Kapas itu dipinta dan kemudian menjadi benang. Akhirnya ditenun menjadi kain. Industri tekstil banyak mengandalkan kapas menjadi bahan utama. Nah, yang kedua itu serat kapuk. Kapuk adalah serat seperti bulu putih yang diperoleh dari kapsul biji tanaman dan pohon yang disebut Ceiba pentandra yang tumbuh di Jawa dan Sumatera, Meksiko, Amerika Tengah, dan Karibia, Amerika Selatan, bagian utara, dan Afrika Barat tropis. Nah, ketiga serat rami. Serat rami diperoleh dari batang tanaman Plumeria nivea. Rami berkembang di Indonesia sudah sejak masa penjajahan Belanda. Serat rami juga telah digunakan sebagai pembungkus murni dari 5.000 tahun sebelum Masehi. Di Jepang, serat rami digunakan sebagai bahan pembuat kimono. Serat rami tahan bakteri maupun jamur. Ciri fisik serat rami adalah warna yang putih dan berkilau serta tidak mudah berubah warna. Serat rami sangat digemari oleh perancang karena teksturnya yang nyaman dan baik digunakan untuk busana apapun. Selanjutnya itu serat jute. Serat jute berasal dari Afrika yang telah digunakan sejak zaman Mesir. Penanaman jute berkembang ke Asia, terutama ke India dan Pakistan. Serat jute berasal dari kulit batang tanaman Corocorus capsularis dan Corocorus solitorius. Ciri fisik dari serat jute adalah memiliki kekuatan serta berkilau, sedangkan permukaannya terasa kasar. Jute dapat ditanam di daerah tropis maupun subtropis. Dengan kondisi cuaca yang hangat dan lembab, kadang tumbuh baik di pinggiran sungai. Serat jute biasa digunakan untuk pelapis permadani dan pembuatan karung. Nah, selanjutnya itu katun. Katun merupakan suatu bahan yang tidak tetap, sehingga sulit untuk diketahui sifat penampilannya. Kain katun adalah yang paling murah dari bahan serat alami lainnya. Dahulu ada suatu pemikiran bagi pabrik-pabrik tekstil untuk mencampur bahan katun dengan polyester. Hal itu akan memberikan suatu bahan yang memiliki tampilan berupa katun dengan perbaikan daya lentingnya.
Karena ada kandungan sintesisnya, maka akan berpengaruh juga terhadap pemilihan jenis benang jahit serta temperatur setrika dan tentu saja cara pemeliharaan atau pencuciannya. Kain katun memiliki sifat-sifat menguntungkan adalah sifat yang kuat dalam keadaan basah bertambah 25%, dapat menyerap air, tahan panas setrika tinggi dan tahan obat-obat kontak. Di samping sifatnya yang menguntungkan, di atas terdapat sifat yang kurang menguntungkan, yaitu katun tidak tahan terhadap asam mineral dan asam organik. Walaupun asam organik sering digunakan untuk memperindah tenunan. Katun kurang kenyal yang menyebabkan mudah kusut dan katun dapat kusut saat dicuci. Kain katun harus disimpan dalam keadaan kering atau di tempat yang tidak lembab. Yang selanjutnya itu kain linan. Kain linan adalah kain yang terbuat dari serat alami. Serat linan terbuat dari serat tumbuhan rami. Saat ini kain linan sedang naik daun karena kain ini memiliki sifat yang tahan terhadap bakteri dan jamur. Jika dilihat dari sejarahnya, kain linan memiliki sejarah yang sangat panjang. Kain dari serat linan ini merupakan awal mula manusia membuat kain. Serat linan juga merupakan serat kain tertua dibuat setidaknya 6.000 tahun yang lalu di Mesir kuno dan Mesopotamia. Kain linan memiliki ciri-ciri terlihat kaku dan cenderung kain tebal. Meskipun terlihat kaku, jika digunakan, kain linan ini terasa halus. Kain linan tidak memiliki sifat elastis, jadi mesti direntangkan tetap saja tidak akan melar. Kain linan sering digunakan sebagai pakaian kain spray, serbet, tirai, taplak meja, handuk, kertas, perisai, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu serat wool. Baju wool jika dipakai terasa hangat dan dapat digunakan untuk baju. Dikatakan suatu bahan konduktor yang jelek. Wool bersifat higroskopis, tetapi serat tersebut juga melepaskan uap air secara perlahan-lahan. Sewaktu wool melepaskan uap air akan menimbulkan panas pada bahan tekstil. Wool tahan kusut dan bersifat dapat menahan lipatan, misalnya karena penyetrikaan. Wool dan serat-serat yang sejenis merupakan serat-serat alam yang dapat menggumpal apabila dikerjakan dalam larutan sabun bersuhu panas. Nah, selanjutnya itu serat sutra. Serat sutra membentuk filamen, dihasilkan oleh larva ulat sutra. Waktu membentuk kepompong, sutra dapat digunakan untuk busana pesta. Pesta yang sering digunakan adalah sutra campuran dengan serat sintesis. Serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, dan kurang tahan terhadap sinar matahari. Mempunyai daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, sukar terbakar, cepat padam, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat dan mudah dihancurkan. Nah, yang terakhir itu serat asbes. Serat asbes umumnya mempunyai kekuatan tarik yang tinggi, daya mulurnya sangat rendah, hanya sedikit menyerap air, sangat tahan panas dan api, dan tahan cuaca. Serat asbes merupakan penghantar listrik dan panas yang jelek, sehingga mineral asbes banyak dimanfaatkan untuk pelapis kabel listrik, sarung tangan, dan tirai. Nah, selanjutnya itu kita tentang serat sintesis atau polimer sintesis. Nah, contoh kain yang terbuat dari serat sintesis itu ada rayon, polyester, nilon, dan kita akan membahasnya. Yang pertama itu rayon. Rayon merupakan serat buatan yang paling awal dibuat, memiliki faktor yang terpenting untuk keberhasilan pemasaran serat. Rayon adalah harga yang murah dan dapat dipergunakan untuk membuat kain yang bagus dengan warna menyerupai wool, sutra ataupun linan. Serat rayon pertama kali dibuat untuk membuat kain pakaian jenis crepe atau menyerupai linan. Serat rayon ada bermacam-macam, yaitu serat rayon viskos, serat rayon cupramonium, serat rayon modulus, serat rayon kekuatan tinggi, serat polionosik. Jenis serat rayon juga dapat digunakan sebagai kain untuk busana anak, yaitu serat rayon viskosa dan rayon cupramonium. Nah, yang kedua itu serat polyester. Serat polyester mempunyai ciri elastisitasnya tinggi sehingga tidak mudah kusut, tahan terhadap sinar matahari, tahan suhu tinggi, daya serap air yang terendah, tahan terhadap jamur, bakteri, dan serangga. Apabila dibakar, polyester mudah terbakar,
tapi apinya cepat padam, meninggalkan tepi yang keras dan berwarna coklat muda. Nah, yang terakhir itu serat nilon. Serat nilon mempunyai ciri sangat kuat, ringan dan berkilau. Elastisitas sangat kuat, tidak mudah kusut, tahan terhadap serangan jamur dan bakteri. Nilon tidak tahan panas, mudah terbakar, meleleh bila dibakar, berbau khas, serta meninggalkan bentuk pinggiran keras yang berwarna coklat. Materi selanjutnya tentang bahan karet, tanah, dan keramik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Regina Korinandra, 1823-1091. Karet terbagi atas dua. Yang pertama yaitu karet alam. Secara kimiawi, karet alam adalah senyawa hidrokarbon yang merupakan polimer alam asli, penggumpalan lateks alam, dan merupakan makromolekul polisoprena. Nah, karet alam ini dihasilkan dari pohon karet berupa getah seperti susu yang disebut dengan lateks. Lateks diperoleh dengan cara disadap, yaitu dengan menyayat kulit pohon atau pada bagian korteks tumbuhan. Selanjutnya, keunggulan dari penggunaan karet alam. Yang pertama yaitu karet alam mudah dalam pengolahannya, tidak mudah habis karena gesekan, dan tidak mudah panas. Yang kedua yaitu karet alam memiliki daya tahan yang tinggi, tahan hentakan yang berulang-ulang, serta daya lengket yang tinggi pada setiap bahan. Selanjutnya yaitu kegunaan dari karet alam. Yang pertama, karet alam dapat digunakan dalam pembuatan ban seperti ban sepeda motor, ban mobil, ban pesawat terbang, pipa karet, kabel listrik, isolator, sabuk penggerak mesin, dan juga sepeda karet. Selanjutnya yaitu karet alam dapat digunakan sebagai pembungkus logam. Yang kedua yaitu karet sintetis. Karet sintetis ini terbuat dari bahan baku yang berasal dari minyak bumi, batu bara, gas alam, dan asetilin. Nah, karet sintetis ini dapat diubah susunannya sehingga diperoleh sifat yang sesuai dengan kegunaannya. Karet sintetis ini dapat digunakan dalam berbagai keperluan, bahkan bisa untuk menggantikan fungsi dari karet alam. Karet sintetis ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan karet alam, yaitu tahan terhadap suhu yang tinggi, pengaruh udara, kedap gas, dan harga yang cenderung stabil. Karet sintetis ini terbagi menjadi 3 macam berdasarkan kegunaannya. Yang pertama yaitu NBR. Nah, NBR ini memiliki ketahanan yang tinggi terhadap minyak, digunakan dalam pembuatan pipa karet, dan untuk bensin dan minyak, membran, sel, gaskot, dan segala peralatan yang dipakai dalam kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu CR. CR ini dengan ciri-ciri tahan terhadap nyala air, digunakan sebagai pipa karet, pembungkus kabel, gaskot, dan sabuk pengangkut. Selanjutnya yaitu EER. EER ini mempunyai sifat kedap air, digunakan sebagai bahan dan ban motor, pembalut kawat listrik, pelapis bagian dalam tangki, serta tempat menyimpan lemak dan minyak. Materi selanjutnya yaitu tanah liat dan keramik. Tanah liat ini disebut juga dengan tanah lempung. Tanah liat ini akan dapat kita temukan dengan warna hitam dan abu-abu. Dinamakan tanah liat mungkin bisa dilihat dari teksturnya yang liat, sehingga mudah sekali dibentuk. Tanah liat atau tanah lempung ini pada dasarnya merupakan sebuah partikel mineral yang mempunyai kerangka dasar silikat yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, yaitu berdiameter kurang dari 4 mikrometer. Dalam kehidupan sehari-hari, tanah liat ini merupakan bahan dasar yang dipakai dalam pembuatan keramik. Secara kimiawi, tanah liat ini termasuk ke dalam hidroksilat alumina. Sifat fisika tanah liat ini yaitu pastis, bila keadaan tanah basah, keras bila kering, dan bila dibakar menjadi padat dan kuat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari tanah liat. Yang pertama yaitu mempunyai sifat liat dan lengket. Hal ini tidak baru kita ketahui. Tanah liat ini umumnya berbentuk sebagai gumpalan yang keras ketika tanahnya kering dan akan menjadi lengket saat tanahnya basah. Hal ini biasa terjadi karena kandungan mineral lempeng yang banyak terkandung dalam tanah tersebut. Sifat lengket inilah yang membuat tanah liat itu mudah dijadikan dalam berbanyak bentuk. Sifat yang kedua yaitu sulit menyerap air. Nah, tanah ini itu sulit menyerap air, maka daerah yang memiliki tanah liat ini tidak cocok digunakan sebagai lahan pertanian atau menanam segala macam jenis tumbuhan. Hal ini karena pertanian sendiri itu membutuhkan lapisan tanah yang memiliki sifat menyerap air. Yang ketiga yaitu tanah dapat terpecah menjadi butiran-butiran saat halus saat keadaannya kering. Nah, tanah liat meskipun ketika basah ini bersifat lengket dan butiran tanah satu dengan lainnya itu bersifat menyatu, namun ketika dalam keadaan kering, tanah ini dapat terpecah-pecah menjadi butiran yang halus, bahkan sangat halus menyerupai pasir.
Sifat yang keempat yaitu tanah ini memiliki warna hitam keabu-abuan. Selanjutnya yaitu tanah liat merupakan bahan baku membuat kerajinan tangan berupa gerabah atau tembikar. Nah, karena tanah liat ini memiliki sifat lengket dan mudah dibentuk, tanah ini bisa dijadikan sebagai bahan baku kerajinan tangan seperti gerabah dan tembikar. Untuk membuat kerajinan seperti ini, tanah liat harus dalam keadaan suhu di atas 1000 derajat Celcius agar dapat mengeras dengan baik. Contoh produk yang dihasilkan oleh tanah liat itu yang pertama yaitu batu bata merah, genting, lubang-lubang angin, serta hiasan genting yang merupakan jenis produk terakota atau tembikar. Yang kedua yaitu kendi, gentong, tutup pembungkus, pot bunga, celengan yang dari tanah liat yang merupakan jenis produk berupa gerabah. Yang ketiga yaitu mangkok sayur, piring, cangkir, tatanan, dan teko yang merupakan jenis keramik. Dan yang terakhir yaitu tegel yang merupakan saniter atau bak pencuci, bak mandi, dan isolator listrik yang merupakan jenis-jenis porselin. Hello, my name is Afifah Farastia. I will explain the next material is about glass. Glass is a clear or transparent object which is chemically the same as quartz. In general, glass is made from a mixture of silicon or silicon dioxide. Jadi, kaca merupakan benda bening yang secara kimia sama dengan kuarsa. Nah, pada umumnya kaca ini terbuat dari campuran silikon atau silikon dioksida. There is some characteristic of glass. First is glass is resistant to corrosion atau kaca bersifat anti korosi atau bersifat anti karat. The second is glass is resistant to chemicals, so it is widely used as laboratory equipment. Jadi kaca ini biasanya dijadikan bahan dasar dalam pembuatan alat-alat kimia seperti gelas kimia, gelas ukur, atau tabung reaksi. Third is glass can be magnetic and non-magnetic. Jadi sifat kaca ini dia dapat bersifat magnetik ataupun non-magnetic. The fourth is good heat capacity and low heat conductivity. Jadi sifat kaca ini dia memiliki kapasitas panas yang baik dan memiliki konduktivitas panasnya yang rendah. Five is the nature of glass is hard and strong. Jadi kaca ini dia bersifat keras dan kuat. The last is the electrical properties of glass can be insulators, semiconductors, conductors, and even superconductors. Jadi sifat gelas ini dia bermacam-macam, dia dari yang mulai tidak dapat menghantarkan listrik sampai yang mudah menghantarkan listrik. Bahan baku pembuatan kaca terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu bahan yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar seperti pasir silika, batu kapur, soda abu, feldspar, and kulit atau pecahan gelas. Dan ada juga kelompok bahan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit seperti natrium sulfat, selenium, natrium bichroma, dan arang. Next is the process of making glass. First is material preparation. Jadi dalam penyiapan bahan untuk pembuatan kaca, hal yang harus diperhatikan yang pertama yaitu bahan-bahannya harus dimurnikan atau dibersihkan terlebih dahulu sebelum diolah. Yang kedua, agar kacanya nanti yang dihasilkan itu bersifat bening dan cerah, bahan yang digunakan harus berkadar besi kurang dari 0,5%. The second is smelting of materials. Jadi peluburan bahan. Peluburan bahan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu peluburan dengan pot atau krus, dan yang kedua peluburan dengan tungku bak. The third is glass formation atau pembentukan gelas. The fourth is annealing. Annealing ini berfungsi untuk menghindari pecahnya gelas akibat tegangan antar molekul pada kaca yang tidak merata. Pada tahap ini dilakukan pendinginan kaca sampai temperatur ruangan yang dilakukan secara perlahan untuk menahan regangan sampai titik maksimumnya. Glass is shape improvement atau perbaikan bentuk. Next is plastic. Kata plastik berasal dari bahasa Yunani yaitu plastikos yang berarti dapat dibentuk. Jadi nama plastik ini diambil dari sifatnya yang dapat dibentuk atau dalam bahasa Inggris disebut dengan plasticity. So plastic is a general term for various types of synthetic or semi-synthetic polymer products. Plastic can be made from processing crude oil.
Jadi plastik adalah istilah umum untuk menyebut berbagai jenis produk polimer sintetis atau semi sintetis. Plastik dapat dibuat dari pengolahan minyak mentah. The properties of plastic are water impermeable, yaitu bersifat tidak tembus air, easy to shape and mold, mudah dibentuk atau dicetak, lightweight atau ringan, not easy to break atau tidak mudah pecah, transparent, tembus pandang, and insulator atau bersifat isolator. Nah, berdasarkan sifat-sifat tersebut, kegunaan plastik ini dapat dijadikan sebagai wadah alat-alat rumah tangga seperti ember, gelas, dan juga digunakan sebagai kantong plastik. Lalu juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan payung dan juga sebagai bahan dasar mainan untuk anak-anak. Okay, my name is Afifa Salsabila and I will continue the previous material. The last is wood atau kayu. Nah, kayu yang digunakan itu berasal dari berbagai jenis pohon. Ada dua jenis kayu, yaitu kayu keras dan kayu lunak. Pada setiap jenis pohon itu berbeda-beda pula jenis-jenisnya atau sifat-sifatnya, baik itu dari warnanya, coraknya, ataupun teksturnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang wood material atau bahan dari kayu. Nah, kayu mengandung 4 komponen. Yang pertama itu adalah selulosa. Selulosa ini adalah komponen terbesar yang terdapat di dalam kayu, yaitu sekitar 70% dari berat kayu tersebut. Nah, selulosa ini berfungsi untuk bahan baku dari tekstil dan kertas. Nah, yang kedua adalah lignin. Lignin ini merupakan bahan pembentuk dari kayu, yaitu sekitar 18% hingga 28% dari berat kayu. Nah, fungsi dari lignin ini itu sebagai pemberi sifat kekerasan pada kayu. Nah, jika suatu kayu itu banyak mengandung lignin, maka kayu itu bersifat keras. Sedangkan jika kayu bersifat ringan, maka lignin di dalam kayu tersebut hanya sedikit. Nah, yang ketiga adalah extractive material atau bahan ekstraktif. Nah, bahan ini itu memberi sifat kayu seperti warnanya, bau, rasa, dan daya tahan dari kayu tersebut. Dan senyawa ekstraktif ini juga berfungsi untuk melindungi kayu dari serangan hama. Dan karena bahan ini, kayu dapat menghasilkan tanin, pewarna, minyak, getah, dan lilin yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir itu adalah ash-forming mineral atau mineral pembentuk abu. Ini hanya sedikit, sekitar 0,2% hingga 1% dari berat kayu tersebut. Nah, mineral pembentuk abu ini itu diperoleh setelah lignin dan selulosa terbakar. Oke, next, natural of wood material atau sifat bahan kayu. Nah, yang pertama itu adalah durability. Nah, durability ini adalah daya tahan kayu. Nah, ketahanan kayu ini yaitu bisa terhadap hama atau penyakit yang dapat merusak kayu tersebut. Nah, itu seperti dari serangga atau jamur. Nah, ketahanan kayu ini disebabkan oleh kandungan senyawa ekstraktif di dalam kayu. Nah, yang kedua itu adalah color atau warna dari kayu. Nah, warna dari kayu ini disebabkan oleh pengisi yang berbeda pada dalam kayu, yaitu perbedaan warna kayu juga dipengaruhi oleh posisi batangnya, atau dari umur kayunya, atau juga dari lingkungan sekitar kayu. Nah, kayu dari pohon tua itu akan berbeda warnanya dengan kayu yang dari pohon muda. Sama halnya dengan kayu yang kering akan berbeda warnanya dengan kayu yang basah. Nah, yang ketiga itu adalah smell and taste atau bau dan rasa. Nah, bau dan rasa dari kayu ini mudah hilang jika kita simpan kayu tersebut di udara yang bebas atau di luar udara terbuka. Nah, beberapa jenis kayu memiliki bau yang menyengat dan beberapa lainnya tidak berbau. Nah, yang keempat itu adalah tekstur. Nah, tekstur ini adalah ukuran relatif serat kayu, yaitu kasar, sedang, atau baik. Nah, arah serat dapat ditemukan pada permukaan kayu hingga poros batang. Nah, yang terakhir itu adalah hardness or density. Nah, berdasarkan kekerasannya, kayu dibedakan menjadi dua, yaitu kayu lunak dan kayu keras.
Nah, kekerasan kayu itu berhubungan langsung dengan berat kayu. Jika kayu itu keras, maka kayu itu akan bersifat berat. Dan jika kayu itu lunak, maka kayu itu akan bersifat ringan. Nah, karakteristik dari kayu lunak itu yaitu memiliki pori-pori besar. Dan sedangkan jika kayu keras itu ciri-cirinya memiliki pori-pori yang kecil dan kuat. Dan juga serat kayunya berbentuk bulat atau spiral. Nah, yang terakhir itu adalah utilization of wood atau pemanfaatan dari kayu. Nah, kayu ini banyak manfaatnya bagi manusia di kehidupan sehari-harinya, yaitu sebagai alat masak, contohnya sendok kayu, piring kayu, talenan, dan lain-lain. Dan sebagai bahan bangunan, contohnya pintu, jendela, rangka atap, dan dinding rumah juga bisa sebagai lantai rumah. Dan sebagai barang rumah tangga, itu contohnya lemari pakaian, kursi, meja, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu sebagai bahan baku industri. Nah, contohnya itu pembuatan kertas dan tekstil. Nah, selanjutnya sebagai alat transportasi, yaitu perahu atau sampan ataupun kapal untuk menangkap ikan. Nah, selanjutnya adalah sebagai hiasan, yaitu hiasan pada dinding atau figura dan lain-lain. Dan yang terakhir itu sebagai bahan kerajinan tangan. Nah, contohnya adalah miniatur rumah, miniatur perahu, miniatur sepeda motor, ataupun vas bunga, dan lain-lain. Dan sekarang juga terdapat jam tangan dari kayu yang dapat kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita. Okay, that's all from us. If something goes wrong, please forgive us. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.